كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat, ma'asyiral ikhwa wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita berada di masjid yang mulia ini dalam kegiatan membahas Kitabus Siyam, kitab penjelasan tentang puasa, dari salah satu sumber rujukan umat Islam, salah satu pedoman di dalam hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut oleh para ulama sebagai buku yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Dan kita insyaallah akan mengkaji pembahasan puasa ini dari Kitabus Siyam di Sahih Muslim. Kitabus Siyam dari Sahih Al-Imam Muslim Ibnul Hajjaj Ibnul Husain Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala. Baik, tentunya pembahasan tentang puasa itu salah satu dari kajian di pembahasan fikih, di fikih hadits maupun di fikih terkait dengan tertib madhab. Dan memahami fikih dalam sebuah ibadah itu adalah bentuk seorang mempelajari ilmu terkait dengan ibadah yang akan dia laksanakan. Makanya keseriusan di dalam tafaqquh, memahami ilmu dan mendalami ilmu tersebut sebelum kita melaksanakannya, itu bagian dari taufik Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, yaitu jalannya di dalam beragama. Karena ibadah itu dilakukan berdasarkan tuntunan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya.
tuntunan yang datang dari Allah dan Rasulnya itu bisa kita ketahui apabila kita mempelajarinya. Karena itu para ulama dari masa ke masa mereka selalu memberikan fokus perhatian di dalam mengajarkan hal-hal yang terkait dengan ibadah kaum muslimin, kehidupan mereka dalam beragama. Mulai dari yang terpentingnya pembahasan seputar tauhid, kemudian hal-hal yang merupakan kewajibannya dari pembahasan sholatnya, tentunya sebelum sholat ada taharah, kemudian pembahasan puasanya, pembahasan zakatnya, pembahasan hajinya, pembahasan muamalahnya, dan segala hal yang diperlukan. Dan kita di sini mengkaji sebuah buku dari sumber dasar rujukan umat Islam, Kitab Sahih Muslim Ibnul Hajjaj rahimahullah. Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim itu dikatakan oleh para ulama dua buku yang paling sahih setelah Al-Quran. Sebab dua buku ini itu telah diterima oleh umat dengan penerimaan dari masa ke masa. Hadits-hadits yang ada di dalam kedua kitab ini itu dari hadits-hadits yang diterima oleh umat ini secara global. Maka kita ketika mengkaji buku ini artinya kita mengkaji Islam itu dari sumber dasarnya, dari rujukan pokoknya. Iya. Dan memang sengaja saya pilih tema pembahasan Kitab Sahih Muslim supaya kita bisa hidup dengan para ulama yang meriwayatkan hadits-hadits ini, yang mereka menyambung riwayatnya kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada tabi'in, kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seakan-akan kita menyelami hari-hari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di tengah para sahabatnya, dan seakan-akan kita hidup bersama para imam, para ulama dari masa ke masa. Nah, itu begitu caranya umat Islam sebenarnya di dalam belajar seperti itu. Iya. Tapi sekarang ini banyak orang yang jauh dari metode kajian ini. Banyak orang yang kurang perhatian terhadap mengajarkan buku-buku sunnah yang merupakan sumber rujukan pokok di tengah umat Islam. Sumber rujukan pokok di tengah umat Islam. Dan tentunya banyak faedah dan manfaat kita akan petik nanti di dalam pembahasan buku ini. Ada pembahasan-pembahasan seputar hadits, ada pembahasan-pembahasan seputar biografi rawi-rawi, mengenal beberapa kehidupan. Mungkin saya akan singgung beberapa kehidupan dari para imam, para ulama terkenal, supaya menjadi contoh untuk kita semua bagaimana potret kehidupan mereka di dalam keislaman, dalam ibadah, dalam ketaatan, dan di dalam berbagai sudut dan aspek kehidupan mereka. Iya. Baik. Kita mulai dari, ini masih banyak hadits ya. Saya khawatir sampai besok kita tidak menyelesaikan buku ini. Jadi saya akan mulai masuk mengkaji
riwayat-riwayat, karena di dalam riwayatnya saja sudah terlalu banyak pembahasan yang kita akan kaji di dalamnya. Iya. Ini cetakan yang saya pakai dari Darut Ta'sil untuk Sahih Muslim. Umumnya mereka perhatian terhadap buku-buku yang merupakan rujukan pokok di sumber sunnah hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sudut periwayatan maupun dari sudut dirayah. Mungkin cetakan-cetakan mereka itu lebih bagus daripada yang lainnya. Iya. Makanya ini yang menjadi sumber rujukan. Nggak tahu ini sudah punya semua bukunya atau belum? Saya nggak tahu. Hah? Belum punya? Buku bahasa Arab tapi. Nah apa-apa, antum lihat aja buku bahasa Arab. Nanti saya terjemahkan. Ya, ada nama-nama rawi, bisa dilihat namanya. Ya. Biasakan diri ya. Ada proyektor apa enggak ya? Hah? Tidak ada. Sudah ada di HP-nya bukunya? Sudah dibagi? Baik. Kalau sudah dibagi, ya. Kalau sudah disebarkan, yang belum punya dibaca ya dari buku. Karena kita baca kitabnya, saya akan terangkan nama rawi-rawi dan saya akan jelaskan hadits-hadits yang akan dikaji di dalam buku ini. Iya. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim oleh Imam Muslim di sebagian cetakan, terus di sebagian riwayat, dan itu berjalan juga di Sahih Al-Bukhari. Pada setiap kitab di dalam isi buku itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena mencontoh Al-Quranul Karim, setiap surahnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Dan penyebutan Bismillahirrahmanirrahim di setiap surah itu qiraat yang syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibaca oleh para ulama. Dan qiraat itu sebagaimana kaidah yang disepakati, al-qiraatu sunnatun muttaba'ah. Qiraat adalah sunnah yang diikuti. Iya. Jadi itu mencontoh Al-Quran. Pada setiap surahnya ada Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah menurut kesepakatan para ulama. Baik. Dan juga mencontoh Nabi SAW pada penulisan surat-surat beliau. Beliau mengirim surat ke raja-raja atau menandatangani perjanjian-perjanjian. Itu beliau mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang berjalan di dalam penulisan para ulama dari masa ke masa. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Sallallahu ala Muhammadin nabihi wa alihi wa sallama Allahumma auna. Allahumma aunak. Jadi sebagian cetakan ada seperti itu. Kemudian dikatakan Kitabus Siyam. Kitab tentang puasa. Kitab As-Siyam. Ya, kalau urutannya di buku ini Sahih Muslim, Kitabus Siyam. Setelah itu ada Kitabul Hajj, pembahasan haji. Jadi beliau dahulukan dulu puasa, kemudian baru pembahasan haji. Kalau Imam Al-Bukhari sebaliknya. Beliau pembahasan haji dulu, kemudian puasa. Dan itu memang ada dua pendapat di tengah para ulama dalam urutan rukun Islam itu. Rukun Islam disepakati ada berapa? Ada 5. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang kedua menegakkan salat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat dan kelima ini silang pendapat. Ada yang mengatakan puasa dulu kemudian haji, sebagaimana dalam hadits Umar bin Khattab
riwayat Muslim, dan ini hadits yang pertama di Sahih Muslim. Iya, mungkin di atas dasar itu Imam Muslim menyusun puasa dulu kemudian haji. Kalau Al-Bukhari tidak, beliau haji dulu kemudian puasa. Haji dulu kemudian puasa. Karena di kebanyakan riwayat memang haji kemudian puasa di penyebutan urutan rukun Islam. Iya, di penyebutan urutan rukun Islam. Baik. Dan ini tidak ada masalah ya, supaya kita ketahui saja apa dasarnya dan apa sebabnya para ulama itu menyusun kitab-kitabnya. Ini kadang mendahulukan puasa, sana mendahulukan haji. Nah, itu kita tahu apa sebab mereka melakukan hal tersebut. Iya. Baik. Puasa itu syariat sudah lama, bukan syariat di tengah umat Islam saya. Dia syariat sudah ada di umat-umat sebelum kita. Hanya saja mungkin ada perbedaan bentuk puasanya, cara berpuasanya. Ada bentuk perbedaan. Tapi kalau dari sudut syariat, ya itu sudah ada di umat-umat telah terdahulu. Makanya Maryam diperintah untuk berkata wa quli inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yawma insiya. Dan katakanlah saya bernadar untuk Allah untuk melakukan sebuah puasa. Puasanya saya tidak akan berbicara dengan siapapun dari manusia. Itu bentuk puasa mereka. Iya. Jadi puasa itu ada di syariat umat-umat yang telah lalu. Dan kalau sebuah ibadah sudah ada di syariat para nabi sebelumnya, kemudian ibadah tersebut berjalan juga dan berlaku juga di syariat kita, maka itu bukan ibadah sembarangan. Itu pasti ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini salah satu keutamaan puasa. Kemudian yang kedua, puasa itu secara bahasa. Puasa itu secara bahasa artinya adalah al-imsak. Artinya adalah menahan. Iya. Artinya adalah menahan. Jadi menahan apa saja. Kalau Maryam kan menahan. Puasanya puasa, menahan. Tapi menahan tidak berbicara kepada orang. Nah, kalau kita menahan, iya puasa menahan, tapi menahannya dalam bentuk khusus. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ada hubungan suami istri. Itu menahan dalam bentuk apa? Dalam bentuk khusus. Tapi secara bahasa, puasa itu artinya adalah menahan. Adapun secara istilah, dalam istilah syar'i, puasa itu kata Al-Imam An-Nawawi, imsakun makhsus fi zamanin makhsus min syakhsin makhsus bisyartihi. Puasa itu adalah penahanan khusus pada waktu yang telah tertentu dari orang tertentu dengan syarat-syaratnya. Iya. Baik. Ibnu Hajar rahimahullahu taala memberikan tambahan lain. Kata beliau, imsakun makhsus fi zamanin makhsus an syai'in makhsus bi syara'ita makhsusah. Kata beliau, puasa itu adalah penahanan khusus pada waktu tertentu dari sesuatu tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Itu Ibnu Hajar. Jadi kalau digabungkan antara dua definisi ini sebenarnya saling melengkapi ya, tidak ada pertentangan. Jadi mungkin
bisa kita ringkas begini, bahwa puasa secara bahasa adalah penahanan khusus dari orang tertentu pada waktu tertentu dari sesuatu yang tertentu dengan syarat yang telah ditentukan. Jadi ada 5 hal. Pertama, imsakun makhsus, penahanan tertentu. Ya, ini menahannya bukan menahan dari berbicara, menahan dari tidur, tapi menahannya di sini dari hal-hal tertentu, khusus dia. Kemudian yang kedua, dari syakhsin makhsus, dari orang tertentu. Karena orang yang berpuasa itu ada syarat kewajibannya. Syarat kewajiban berpuasa, 1, dia adalah seorang muslim. 2, dia seorang yang balik. Syarat kewajiban. Kalau dia sudah balik baru wajib puasa. Tapi kalau anak yang belum balik dia berpuasa, maka itu dihitung keutamaan untuknya. Dan harus dilatih anak-anak itu untuk berpuasa dari kecil. Sebagaimana para sahabat Nabi SAW dari masa Nabi SAW, mereka sudah melatih anak-anaknya berpuasa dari kecil. Iya. Kemudian yang ketiga, orang tertentu disyaratkan dia seorang yang berakal, orang yang waras. Adapun orang yang tidak waras, itu tidak ada kewajiban berpuasa. Kemudian syarat yang keempat, dia harus seorang yang mukim, seorang yang wajib atas orang yang menetap. Adapun musafir, ada keringanan di pembahasan puasa. Diberi keringanan untuk tidak berpuasa sementara, tapi kalau kapan dia sudah hilang udurnya, dia wajib untuk berpuasa. Kemudian syarat yang kelima, tidak ada penghalang berupa haid maupun nifas bagi perempuan. Tidak ada penghalang berupa haid maupun nifas. Iya. Karena perempuan yang haid dan perempuan yang nifas itu tidak ada kewajiban berpuasa. Baik. Jadi saya ulangi definisi puasa tadi. Apa tadi definisi puasa? Penahanan khusus dari orang tertentu pada waktu tertentu dari hal tertentu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Baik, kita sudah bahas apa itu penahanan khusus. Orang tertentu kita sudah terangkan syarat-syarat orang yang wajib berpuasa. Sekarang pada waktu tertentu. Puasa itu bukan di segala waktu. Puasa itu hanya di bulan Ramadan. Hanya di bulan Ramadan. Dan itu pun kewajiban puasa di bulan Ramadan itu hanya dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Makanya dia di waktu tertentu. Kemudian yang keempat, dari sesuatu tertentu, menahannya dari sesuatu tertentu. Apa itu? Kita akan terangkan nanti hal-hal yang wajib untuk ditahan atau perkara yang haram didekati oleh orang yang berpuasa. Yang pertama makan, yang kedua minum, yang ketiga melakukan hubungan suami dan istri. Bahkan khusus untuk melakukan hubungan suami dan istri ini itu ada pembahasan kafarah yang sangat besar apabila dia melakukannya, melanggar di situ. Iya. Kemudian nanti akan datang, tidak boleh dia muntah dengan sengaja, itu bentuk dari hal yang membatalkan puasa. Demikian pula tidak boleh dia memasukkan ke dalam dirinya hal yang semakna dengan makanan dan minuman. Baik. Jadi dari sesuatu tertentu. Selebihnya itu dibolehkan masuk ke dalam mubahat atau masuk ke dalam hal yang makruh. Perkara yang makruh bagi orang yang berpuasa. Iya.
Kemudian bisyara'ita makhsusah, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Karena pada puasa itu ada syarat niat, syarat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu definisi menggambarkan global pembahasan puasa. Jadi puasa itu kita ingin berbicara bagaimana tata cara berpuasa. Kalau ada orang yang wajib berpuasa, apa ketentuan orang yang wajib berpuasa ini? Kalau dia berpuasa, kapan dia berpuasa? Dari mana ke mana? Pada saat dia berpuasa, apa yang haram dia lakukan? Apa yang boleh dia lakukan? Apa yang makruh dia lakukan? Jelas? Kalau ada yang melanggar, misalnya dia makan dan minum dengan sengaja, apa hukumannya? Ada yang melanggar, dia melakukan hubungan suami istri pada saat berpuasa di siang hari di bulan Ramadan, apa hukuman kafarah baginya? Nah, ini yang dibahas di pembahasan puasa ini. Jelas ya? Jadi itu global pembahasan yang akan terangkai di dalam pembahasan puasa yang kita akan bahas di sini insyaallah taala. Kemudian yang ketiga, yang perlu saya ingatkan bahwa puasa itu, berpuasa di bulan Ramadan itu adalah kewajiban berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan kewajiban puasa di bulan Ramadan itu diterangkan di dalam Al-Quran dan dijelaskan di dalam hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Kemudian datang lagi pada ayat setelahnya, dikatakan faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Siapa di antara kalian yang menyaksikan datangnya bulan Ramadan, hendaknya dia berpuasa. Itu perintah wajib. Jadi dua ayat, keduanya menunjukkan kewajiban berpuasa. Adapun dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan baca banyak hadits di dalam buku ini tentang wajibnya puasa. Sebab ini sumber hukum agama kita dari hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul di Sahih Muslim dan buku-buku yang semisal dengannya. Baik. Dan dari kesepakatan ulama, ini adalah hal yang tidak ada silam pendapat di tengah umat Islam. Kapan puasa Ramadan itu diwajibkan atas umat Islam? Jawabannya bahwa tidak ada silam pendapat di tengah para ulama bahwa puasa Ramadan itu kewajibannya adalah setelah Nabi berhijrah ke Madinah. Sebab di Mekah kewajiban puasa ada. Puasanya namanya puasa hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Tapi setelah hijrah ke Madinah, ini hukum sudah dihapus. Turunlah kewajiban puasa di bulan Ramadan. Dan kewajiban berpuasa di bulan Ramadan itu tepatnya pada tahun kedua Hijriah. Sebagian ulama menyebutkan itu pada hari Senin, pada tanggal 2 Sya'ban, kewajibannya itu turun. Dan Nabi SAW melakukan puasa selama hidupnya, puasa Ramadan, kewajiban hidupnya, itu beliau lakukan selama 9 tahun. 9 kali puasa Ramadan. Iya. Pada 9 kali puasa Ramadan. Dan para ulama ada yang merinci jumlahnya. Ada yang mengatakan bahwa dari 9 bulan ini, 8 bulan itu dia tidak genap 30 hari. Karena angka bulannya cuma 29 saja. Dan ada 1 bulan yang genap 30. Iya. Dan ada yang mengatakan hal yang lainnya. Tapi maksudnya itu
kita bisa tarik kesimpulan tentang waktu diwajibkannya puasa Ramadan itu berada pada tahun kedua Hijriah. Pada tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Artinya sampai akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa berapa kali? 9 bulan Ramadan. Baik. Dari hikmah berpuasa kita akan terangkan banyak hikmah dalam puasa itu. Dan penyebutan hikmah itu ada disebut dalam ayat la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Itu diantara hikmah terbesarnya, supaya kalian bertakwa. Dan insyaallah ta'ala nanti di sela-sela pembahasan saya akan terangkan beberapa dari hikmah-hikmah itu. Iya. Baik.